Baik, apa bisa dilihat tampilannya? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Untuk sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pertemuan minggu kedua untuk eh, kelas saya ya. Eh, Materi minggu ini adalah mengenai sistem irigasi tetes. Anda bisa melihat eh, penjelasan ataupun materi yang sudah saya uploadkan di Live Unpad. Namun beberapa masih ada updating atau perbaikan ya. Tapi untuk materi ini sudah saya uploadkan di Live Unpad, bisa Anda akses secara langsung di sana. Jadi terkait irigasi tetes ini didefinisikan sebagai suatu sistem irigasi atau sistem untuk memasok air, dan biasanya dia dikombinasikan dengan pupuk ya, yang secara tersaring ke dalam tanah melalui suatu pemancar atau emiter atau juga disebut sebagai dripper. Jadi karakteristik dari irigasi tetes diantaranya adalah memiliki debit yang kecil dan konstan serta tekanan rendah. Jadi kalau kita lihat mengenai sistem irigasi tetes, pertama dia di alirannya itu berupa eh, berupa aliran kecil dan juga tekanan rendah, dan biasanya juga menggunakan emitter ataupun dripper. Dengan karakteristik aliran yang debitnya kecil dan juga tekanan rendah tadi memungkinkan air untuk menyebar ke dalam tanah, baik itu ke arah samping ya, ke arah samping atau secara horizontal ataupun secara vertikal ke bawah dikarenakan adanya gaya kapilaritas ataupun gaya gravitasi. Tentunya dalam hal ini berkenaan dengan bentuk sebaran pembasahannya tentunya sangat dipengaruhi oleh jenis tanah, kelembaban, permeabilitas tanah, ataupun juga jenis tanaman yang dibudidayakan. Kalau dilihat dari secara visualnya, ini ada beberapa gambaran mengenai sistem irigasi tetes ya. Sistem irigasi tetes ini bisa diaplikasikan di lahan secara langsung dengan memasang, ada yang menggunakan selang perforated. Selang perforated itu adalah selang yang diberi lubang, sudah ada lubang tetesannya, ataupun juga eh, kita berikan secara manual ya, sesuai dengan jarak tanam yang diperlukan, atau juga menggunakan selang yang diberi dripper ataupun emitter untuk eh, meneteskan air tadi atau mengubah laju aliran air dari dalam selang menjadi lebih rendah lagi dalam bentuk tetesan. Pengaplikasian di dalam rumah tanaman juga sangat memungkinkan, atau di dalam greenhouse ya, dan ini sering juga diusahakan. Pada periode tahun 98 pada saat irigasi sistem hidroponik itu mulai naik ya, atau mulai populer, pada saat itu yang eh, paling terkenal itu adalah menggunakan sistem irigasi tetes. Begitu juga di perkebunan. Ini gambar yang tengah bawah ini adalah contoh pemberian irigasi tetes untuk perkebunan. Bentuk pipa melingkar ini adalah merupakan pipa lateral yang juga sekaligus diberi emitter di situ, sehingga dapat mengalirkan air secara berlahan-lahan ke zona perakaran yang ada di dalam tanaman. Di gambar sebelah kiri juga Anda dapat melihat pola pembasahan. Eh, Bagian tanah yang berwarna gelap ini adalah bagian tanah yang basah. Dengan adanya pola pembasahan seperti itu, maka memungkinkan kalau kita menggunakan irigasi tetes itu dapat menekan laju evaporasi ataupun laju penguapan air, ataupun juga kehilangan air akibat limpasan permukaan akibat dari debit irigasi yang berlebihan misalnya. Begitu juga dengan perkolasi itu relatif ditekan ya, atau hampir tidak ada, karena jumlah air yang diberikan itu sangat kecil dan juga sangat
berlahan-lahan, diberikan secara berlahan-lahan. Kemudian kalau dilihat dibandingkan dengan sistem irigasi yang lain, untuk sistem irigasi tetes ini dia eh, memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah pertama meningkatkan nilai guna air, di mana secara umum air yang digunakan pada sistem irigasi tetes ini nantinya lebih sedikit dibandingkan dengan metode yang lain. Kenapa? Eh, karena pemberian airnya itu dilakukan secara berlahan-lahan, kemudian debitnya rendah, tekanannya rendah, dan hanya pada zona perakaran, sehingga memungkinkan kehilangan air akibat evaporasi ataupun runoff, dan juga karena perkolasi itu dapat ditekan atau bahkan diperkecil. Sehingga dalam hal ini hampir seluruh air yang digunakan itu air yang diberikan itu memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air tanamannya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasilnya, ya, dikarenakan dalam aplikasi irigasi tetes ini memungkinkan fluktuasi kelembaban tanah yang tinggi itu dapat dihindari. Atau dengan kata lain, kelembaban tanah itu dapat dipertahankan pada tingkat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Sehingga beberapa kasus untuk tanaman hortikultura terutama, ya, paling sering pada saat kondisi kelembaban tanahnya itu sangat tinggi, itu biasanya akan rawan dengan patogen ataupun cendawan yang dapat mengurangi produktivitas tanaman. Ataupun juga pada kondisi yang kering, dengan pemberian tanah secara teratur, terjadwal dengan sistem irigasi tetes, ini memungkinkan air pada zona perakaran itu selalu siap tersedia untuk tanaman. Kemudian kelebihan sistem irigasi tetes yang lainnya adalah diantaranya adalah meningkatnya efisiensi dan juga efektivitas pemberian air. Dalam hal ini berkenaan karena air yang diberikan itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan metode yang lain. Maka efisiensi pemberian air untuk sistem irigasi tetes dibandingkan irigasi permukaan ataupun irigasi curah itu relatif jauh lebih besar. Rata-rata di angka lebih dari 80%. Kemudian yang berikutnya adalah menekan resiko penumpukan garam akibat pada sistem pemberian air yang dilakukan secara terus-menerus, itu tentunya akan dapat melarutkan ataupun menjauhkan penumpukan atau menghindarkan penumpukan kadar garam pada zona perakaran. Kemudian yang berikutnya adalah menekan pertumbuhan gulma. Kenapa? Karena pemberian air itu hanya dibatasi pada daerah perakaran dari tanaman yang kita budidayakan saja, sehingga pertumbuhan gulma dalam hal ini tentunya dapat ditekan. Kelebihan yang berikutnya adalah menghemat tenaga kerja, karena sistem irigasi tetes ini tentunya sangat mudah dioperasikan dan juga sangat memungkinkan untuk dioperasikan secara otomatis, ya, dengan mengendalikan pada beberapa titik valve ataupun katup kontrol, sehingga tenaga kerja yang diperlukan pada sistem irigasi tetes ini jauh lebih sedikit, terutama dibandingkan dengan sistem irigasi permukaan ataupun sistem irigasi yang lainnya. Namun demikian, juga ada beberapa kelemahan untuk sistem irigasi tetes, diantaranya memerlukan perawatan yang intensif, ya. Kenapa? Karena pada saat kita memberikan air secara berlahan-lahan dengan debit rendah, kemudian juga digabungkan dengan pemberian nutrisi, itu biasanya akan sangat rentan pada resiko penyumbatan karena mengkristalnya kadar garam dari nutrisi tadi. Atau jika
air yang digunakan itu kualitasnya tidak bagus biasanya atau terdapat padatan terlarut, konsentrasi padatan terlarut yang cukup tinggi dapat menimbulkan resiko penyumbatan terutama pada bagian emiter atau dripnya. Sehingga masalah ini tentunya dapat mempengaruhi jumlah debit ataupun keseragaman pemberian air. Nah, kalau misalnya air yang diberikan itu tidak seragam, tentunya produktivitas tanaman yang diharapkan pun menjadi pertumbuhan tanaman itu menjadi tidak seragam pula. Berikutnya adalah berkenaan dengan penumpukan kadar garam, terutama ini sebenarnya pada daerah yang cuacanya atau iklimnya itu relatif kering. Jadi pada saat air itu, terutama air dengan nutrisi ya, atau kalau vertigasi itu diberikan pada daerah yang relatif kering, maka resiko penguapan itu biasanya, laju penguapannya itu biasanya akan menjadi lebih tinggi, yang menyebabkan konsentrasi kadar garam yang terlarut di dalam tanah itu menjadi menumpuk atau akan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pada beberapa sistem irigasi tetes itu biasanya dilakukan flushing. Flushing itu semacam penggelontoran ya, atau pemberian air tanpa pupuk dalam jumlah yang cukup banyak untuk mendorong kadar garam yang terkonsentrasi di zona perakaran itu menjadi lebih rendah sehingga tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Kemudian jika perhitungan kebutuhan airnya itu kurang cermat, tentunya ini akan jadi masalah ya, karena akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena terbatasnya irigasi jumlah air irigasi yang diberikan. Sehingga kalau kita menganalisis kebutuhannya itu kurang pas, maka resikonya adalah kekurangan air yang terjadi. Dan faktor kelemahan yang lain atau yang terakhir adalah berkenaan dengan keterbatasan biaya dan juga teknik ya, di mana pada sistem irigasi tetes ini berbeda dengan sistem irigasi permukaan, dia memerlukan investasi yang cukup tinggi di dalam untuk perancangan atau perencanaan awalnya. Selain itu juga diperlukan teknik atau teknik pemahaman ataupun kemampuan yang relatif kompleks dan high skill ya, terutama merupakan high skill dalam merancang, mengoperasikan ataupun memelihara sistem irigasi tetes yang dibuat. Ini beberapa cara metode pemberiannya. Meskipun disebutnya drip atau trickle irigasi atau tetes ya, tapi pada dasarnya tidak semuanya itu berbentuk tetesan. Ada yang memang berbentuk tetes dengan menggunakan emiter atau drip ya. Kemudian ada juga yang dia dikombinasikan. Kemarin di minggu yang lalu sebenarnya sudah sempat disampaikan ya, berkenaan dengan subsurface drip irrigation atau irigasi tetes tapi dari bawah permukaan. Kemudian ada juga bubbler irrigation. Bubbler ini masih masuk kategori irigasi tetes atau drip irrigation dikarenakan debitnya masih relatif kecil. Ini kurang dari 225 liter per jam ya. Kemudian ada juga irigasi percik atau spray irrigation karena dia menggunakan micro sprinkler nih. Ini beberapa gambaran. Ini ada yang bubbler. Yang sebelah kiri atas ini adalah sistem bubbler. Pemberian airnya tadi masih dalam debit yang rendah. Kemudian ada micro sprinkler atau spray irrigation. Jangkauannya tentunya rendah ya. Tidak sebesar jangkauan untuk sprinkler irrigation atau irigasi curah. Dan ini yang menggunakan dripper atau emitter. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini adalah subsurface drip irrigation. Nah, berbicara mengenai bagian-bagian dari irigasi tetes, ini ada beberapa komponen yang perlu dipahami ya. Yang pertama ada unit utama atau head unit. Ini terdiri dari pompa, tangki injeksi, filter utama, kemudian juga komponen pengendali berupa pengukur tekanan, pengukur debit, ataupun juga
katup kontrol utama ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada pipa utama atau mainline. Ini bisa biasanya menggunakan pipa PVC atau juga menggunakan pipa galvanis ya, dengan diameter antara 7,5 sampai dengan 25 cm. Kemudian juga ada submain atau pipa pembagi. Pipa pembagi ini bisa berupa pipa PVC ataupun pipa HDPE dengan diameter antara 50 sampai 75 mm atau 5 sampai 7,5 cm ya. Kemudian ada pipa lateral. Nah, biasanya pada pipa lateral inilah yang dipasang emiter atau drip tadi. Biasanya menggunakan pipa HDPE ya, berdiameter 8 sampai dengan 20 mm yang dilengkapi dengan katup pembuang atau saluran untuk flushing sebenarnya. Jadi kalau pada saat dilakukan maintenance itu di bagian ujung itu sebenarnya tinggal dibuka ya, sehingga aliran langsung dibuang, dialirkan keluar. Kemudian ada juga alat aplikator atau emiternya sendiri. Ini bisa berupa emiter ataupun bubbler tadi ya, small tube atau bubbler atau juga micro sprinkler yang nantinya akan dipasang pada pipa lateral. Bahannya ini macam-macam, ada yang menggunakan PVC, ada yang menggunakan HDPE, menggunakan keramik, atau juga menggunakan kuningan, bahan kuningan. Ini contoh bentuk-bentuk emiter Anda dapat lihat. Nanti di praktikum ya, kita bisa melihat ada beberapa contoh emiter yang biasanya digunakan. Kemudian berkenaan dengan bagian-bagian dari irigasi tetes tadi, ada satu kondisi di mana untuk mengaplikasikan irigasi tetes tadi karena investasinya cukup tinggi, maka diharapkan alat yang diaplikasikan ini memiliki karakteristik diantaranya adalah debit rendah ataupun dan juga konstan ya, kemudian toleransi tinggi terhadap tekanan operasi, kemudian tidak dipengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu, dan juga umur pemakaian yang cukup lama. Ini adalah contoh desain sederhana dari sistem irigasi tetes untuk di lahan ya. Mana dari sumber air, nah ada beberapa katup kontrol, kemudian masuk ke pipa utama, baru masuk ke pipa pembagi, dan masuk ke atau manifold, dan juga masuk ke dalam pipa lateral. Nah, di lateral inilah kemudian nanti diaplikasikan drippernya. Ini contoh gambaran desainnya dari sumber air sampai dengan ke lahan ya. Nah, ini bagian ujung pipa ini ada namanya end stop. End stop ini Lu bilang alarm jam 9.45. Suaranya bisa di mute dulu. Kemudian pada bagian end stop ini, kalau pada saat kita akan melakukan flushing atau pembersihan saluran, ini kita nanti tinggal dibuka saja. Kemudian ini juga contoh desain yang lainnya. Ini juga sama. Beberapa contoh desain perancangan irigasi tetes di lahan untuk satu plot ini, satu kotak ini luasnya sekitar 0,5 hektar ya di sana. Kalau 0,5 hektar berarti ini ada 5 hektar nih. Yang bagian atas itu untuk 5 hektar, untuk luasan 5 hektar. Itu dibagi menjadi 10 blok ya. Ya, blok seluas 0,5 hektar.
Nah, ini untuk maintenance yang dimaksud dengan filter tadi, beberapa bentuk filter yang diaplikasikan di pipa. Untuk maintenance biasanya filter itu dibersihkan pada akhir minggu pertama. Kemudian kalau pada akhir minggu pertama itu kondisi filternya masih bagus atau tetap bersih, maka dilakukan pengecekan ulang setiap bulan. Tapi kalau misalnya di setiap akhir bulan itu tetap bagus, tidak ada kotoran, maka pembersihan itu sebenarnya cukup satu musim satu kali. Satu musim tanam ya maksudnya di sini. Jadi setiap satu kali musim tanam baru dilakukan maintenance atau pembersihan, baru kemudian diaplikasikan lagi. Di yang pertama, satu minggu pertama, kemudian tiap akhir bulan, baru kemudian dilakukan pembersihan di setiap musim jika memang tidak terdapat kotoran yang banyak pada filter. Kemudian ini pada pengecekan dripper. Untuk dripper ini dilakukan pengecekan setidaknya seminggu sekali untuk memastikan air itu tetap mengalir pada setiap emiter. Jika tidak mengalir, biasanya kita bersihkan ya, atau dilakukan adjusting lagi, dibersihkan untuk membersihkan dari kotoran yang menyumbat. Kemudian ada flushing. Flushing ini biasanya dilakukan setiap pemasangan baru dan juga di akhir musim ya. Jadi ada 2 kali maintenance untuk flushing pada tiap kali pemasangan dan juga pada akhir musim. Ini tinggal membuka double ringnya ini ada end stop menggunakan double ring ya bentuknya. Ini tinggal dibuka baru kemudian nanti dialirkan. Nah, yang berikutnya adalah berkenaan dengan desain irigasi tetes. Ini ada beberapa hal yang perlu dipahami berkenaan dengan perancangan irigasi tetes. Yang pertama adalah parameter terkait pola pembasahan. Jadi biasanya pada sistem irigasi tetes itu didesain dan juga dioperasikan dengan memberikan air irigasi dengan debit yang rendah dan debit yang rendah dan konstan ya, serta membasahi hanya sebagian dari permukaan tanah. Kemudian bagian yang basah ini tentunya hanya berada pada zona perakaran saja, di mana pola pembasahannya nantinya tergantung pada kondisi debit dan juga kondisi tipe tanahnya. Nah, ini adalah kondisi atau pola pembasahan berdasarkan tipe tanah. Yang sebelah kiri ini adalah pada kondisi tanah berpasir. Kalau Anda lihat dibandingkan dengan yang sebelah kanan, ini yang kanan itu pada kondisi tanah liat ya. Pada kondisi tanah berpasir karena dia sangat lulus air atau poriknya sangat tinggi sehingga kemampuan untuk meloloskan airnya itu juga cukup besar, maka bentuk zona pembasahannya itu biasanya dia sempit tapi dalam. Jadi dia basah ke dalam tapi tidak sedikit pergerakan yang ke sampingnya. Pergerakan air ke sampingnya itu relatif sedikit. Berbeda dengan tanah liat, pada tanah liat itu biasanya dia basahnya itu menyebar ke samping dulu, baru kemudian ke bawah, mengalir ke bawah. Nah, selain memahami pola pembasahan, tentunya di dalam perancangan kita juga harus paham yang harus dihitung dulu itu adalah berapa sih sebenarnya kebutuhan air tanamannya ya. Nanti Anda bisa lihat pada Live Unpad itu ada buku manual irrigation manual modul 9. Ini semua contoh ini ada di dalam modul 9 tadi ya, manual irrigation terkait localized irrigation. Anda bisa melihat step by step terkait bagaimana sih cara merancang sistem irigasi tetes. Yang pertama, tahapan pertama adalah dengan menentukan berapa kebutuhan air tanamannya. Nah, ini agak berbeda dengan sistem irigasi yang lainnya. Kalau pada sistem irigasi permukaan ataupun sistem irigasi curah, kebutuhan air ini biasanya didekati dengan persamaan
evapotranspirasi potensial atau etanol dikalikan dengan Kc. Etecrop-nya itu adalah etanol dikalikan Kc. Tapi pada sistem irigasi tetes, ini ada sedikit penyesuaian, di mana etecrop untuk irigasi tetes itu sama dengan etecrop tadi yang di atas dikalikan dengan Kr. Kr ini adalah koefisien reduction factor atau reduction factor akibat dari merupakan adjustment dari kondisi tutupan lahannya atau ground cover-nya, itu tergantung dari ground cover-nya. Kalau kalau permukaan atasnya itu dia sangat tertutup, maka nilai KR-nya itu mendekati 1. Artinya nilai etecrop-nya dia sama dengan irigasi curah ataupun juga irigasi permukaan. Ini baik menurut Keller and Carmeli, menurut Freeman ataupun menurut De Kruijff. Nah, semakin kecil tutupan permukaannya, maka nilai kebutuhan airnya itu akan menjadi lebih besar, karena kita harus memperhitungkan kondisi istilahnya penguapan yang terjadi. Mohon maaf, menjadi lebih kecil ya. Semakin kecil jenis tutupan lahannya, maka kebutuhannya tentunya menjadi lebih sedikit. Kemudian ini juga bisa didekati dengan menurut Keller and Blesner terkait kebutuhan harian dari kebutuhan air tanaman harian pada sistem irigasi tetes. Ini dia diestimasikan dengan persamaan 1, ini Anda bisa lihat ya, TD sama dengan UD kalikan 0,1 PD pangkat 0,5, di mana TD itu adalah estimated etecrop pada puncak ya, pada titik puncaknya atau pada titik terbesarnya. Kemudian UD itu adalah conventionally estimated peak etecrop, dan juga PD itu adalah persentase ground cover-nya. Ini contohnya. Ini sebagai contoh pada persamaan untuk contoh 1. Diketahui jumlah kebutuhan air tanaman maksimum dari tanaman jeruk ya, citrus, ini sebesar 7,1 mm per hari dengan menggunakan Penman Monte. Kemudian ground cover dia diperkirakan sebesar 70%. Kemudian mengacu pada tabel 1 ya, tabel ini. Berdasarkan tabel 1, untuk nilai KR dia diperkirakan sebesar 0,82 untuk menurut Keller and Carmeli, kemudian 0,85. Ini kalau Anda lihat 70%, maka menurut Keller and Carmeli itu KR-nya itu sebenarnya 0,82. Ini pada ground cover 70%-nya. Untuk menurut Freeman itu sebenarnya 0,85 dan menurut De Kruijff itu sebesar 0,8. Kemudian yang dipertanyakan adalah berapa sih nilai etecrop irigasi tetesnya. Kalau menurut Keller and Carmeli tadi, etecrop sama dengan ETC dikalikan KR. Nih, etecrop irigasi tetes sama dengan ETC dikalikan KR. Tadi ETC-nya adalah sebesar 7,1, maka etecrop irigasi tetesnya sebesar 7,1 kali 0,82 atau sama dengan 5,8. Ini saya pikir Anda bisa mencermati ya contoh-contoh persamaan ini sebagai tahap dasar perancangan ya. Kemudian menurut Keller and Blesner, nilai etecrop itu sama dengan tadi puncak kebutuhan air tanaman puncak atau 7,1 dikalikan 0,1 kali 70 kali pangkat setengah. Jadi menggunakan persamaan ini ya.
TD sama dengan UD kali 0,1 kali PD pangkat setengah. Di UD-nya itu sebesar 7,1, ground cover-nya sebesar 70% atau 70 ya. Maka nilai TD-nya itu sebesar 5,9. Nah, kemudian setelah tahu mengenai kebutuhan air irigasi tanaman, baru langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan air irigasi. Untuk kebutuhan irigasi ini ada dua terminologi, yaitu yang pertama adalah kebutuhan air irigasi bersih atau net irrigation, dan yang berikutnya adalah kebutuhan air irigasi kotor atau gross irrigation. Bedanya pada gross irrigation itu dia sudah dibagi dengan efisiensi lapangannya. Nah, untuk kebutuhan air irigasi bersih, Anda bisa lihat persamaannya. Kebutuhan air irigasi kan secara definisi merupakan kebutuhan air tanaman di luar curah hujan ya. Nah, pada sistem irigasi tetes, dia didefinisikan untuk menghitung kebutuhan irigasi sama dengan ET crop dikalikan KR tadi ya, berdasarkan kebutuhan air tanaman untuk irigasi tetes atau ET crop kalikan KR, dikurangi R itu air yang diterima dari curah hujan ya, atau curah hujan efektif dalam hal ini biasanya. Kemudian ditambah LR. LR ini adalah leaching requirement. Leaching requirement itu adalah kebutuhan air untuk mencuci atau menggelontorkan tadi, untuk menghindarkan terjadinya penumpukan kadar garam. Kalau Anda bisa bayangkan tuh, kalau airnya itu merupakan air nutrisi, kemudian diberi tetesan dengan perlahan-lahan, maka biasanya ada resiko terjadinya penumpukan kadar garam, sehingga itu perlu perlu dilakukan penambahan air untuk melakukan leaching atau pencucian. Kemudian kalau gross irrigation, dia didefinisikan sebagai ET crop dikalikan KR dibagi EA. EA itu adalah efisiensi aplikasi di lapangan. Baru kemudian dikurangi curah hujan dan ditambah dengan leaching requirement. Untuk EA-nya sendiri, dia kalau menurut ada dua cara ya mendapatkan nilai EA. Perkiraan menurut kondisi iklim dan juga dengan menggunakan perhitungan berdasarkan air yang tersimpan pada zona perakaran dan juga berdasarkan air yang diaplikasikan. Ini contohnya, nilai EA sama dengan KA dikalikan EU. Ini contoh perhitungannya. Jika diketahui nilai EA-nya itu 90% ya, asumsinya dia tidak ada hujan, atau R-nya itu 0, maka gross irrigation-nya sama dengan 7,1 dikali 0,85 ya, dikurangi 0 ditambah dengan LR. Sama dengan 6,04 ditambah LR. Kalau menggunakan persamaan 2, kalau menggunakan persamaan 4, untuk menggunakan persamaan 4 tadi ya, EA sama dengan 0,95 dikalikan 0,90 tadi ya, KA kalikan EU, KS, sorry, ini KS dikalikan EU, bukan KA. Dimana kalau pada tanahnya tadi tipenya dia silt soil. Silt soil itu tanah berdebu ya. Untuk silt soil nilai KS-nya 0,95, EU-nya tadi diketahui sebesar 0,90. Sehingga nilai EA-nya sebesar 0,86. Sehingga dalam ini gross irrigation-nya sama dengan, Anda bisa lihat ya dengan menggunakan persamaan nomor 3. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Tinggal diikuti saja sebenarnya ya kalau berkenaan dengan contoh perhitungan. Kemudian ini yang untuk leaching requirement atau kebutuhan air untuk pencucian atau pengelontoran. Untuk leaching requirement itu kita perlu memperhitungkan berapa nilai
EC maksimumnya. Jadi nilai electric conductivity water, pertama, electric conductivity water itu adalah air yang akan kita berikan dibagi dengan 2 kali maksimum nilai EC. 2 kali maksimum EC itu adalah nilai nilai EC yang dapat mengurangi produktivitas tanaman sampai ke 0. Ini dari mana nilai max EC-nya? Anda bisa lihat pada tabel ini, tabel 2 ya, di halaman berikutnya. Ini di buku modul 9 juga sudah ada sebenarnya. Ini saya ambil semua dari modul 9. EC maksimum, contohnya misalnya untuk untuk lemon. Lemon itu minimumnya 1,7, maksimumnya 8 misalnya. Ini contohnya, contoh aplikasinya. Misalnya masih untuk tadi tanaman citrus tadi ya. Kalau misalnya airnya itu diperkirakan nilai EC-nya sebesar 2 ya. Misalnya EC waternya itu 2, maka nilai LR-nya, LRT-nya itu sama dengan 2 dibagi 2 kali 8 atau 0,18. Dan nilai LR-nya itu sama dengan LRT dikalikan IRN dibagi EA. Jadi LR-nya sama dengan 0,13, ini LRT-nya tadi. 0,13 dikali IRN itu tadi 7,1 kali 0,8 dibagi 0,86 ya. Di persamaan berikutnya ini. Atau nilai IRG-nya, sorry. Nilai IRG-nya. Ini harusnya IRN dibagi EA itu kan nilai IRG ya. Sehingga nilai ELR-nya ini diperoleh sebesar 0,91 mm per hari. Sehingga dalam hal ini untuk gross irrigation-nya atau IRG-nya itu sebesar 7,02 ditambah 0,91. Itu sebesar 7,93 mm per hari. Nah, berikutnya adalah berkenaan dengan persentase area terbasahi. Ini kalau kita lihat pada gambar yang kedua tadi ya, pada gambar yang ini. Berbicara mengenai area terbasah ini pada gambar ini, pada bidang yang warna gelap, itu area terbasahi ini adalah identifikasi jumlah luas area terbasahi itu akan digunakan untuk menghitung berapa sih sebenarnya kebutuhan jumlah emiter per tanaman. Kalau di video kemarin yang drip irrigation itu kan 1 emiter untuk 4 tanaman jagung ya. Sebelah kiri kanan. Ada juga kalau misalnya untuk pohon, misalnya untuk 1 pohon itu, kalau misalnya kita mau memberikan irigasi tetes, misalnya untuk pohon mangga, maka bisa jadi 1 pohon itu membutuhkan beberapa emiter untuk memenuhi kebutuhan air tanamannya. Nah, persentase area terbasahi ini biasanya ditentukan berdasarkan jenis tanahnya. Ini menurut Steinberg International ya. Nilai luas area terbasahi dari 1 emiter ini sangat bergantung pada tipe tanahnya. Kalau untuk tanah berpasir ini sebesar 0,5 sampai dengan 2 meter persegi untuk 1 tanaman ya. 1 emiter. Kemudian untuk loam soil ini 2 sampai 6. Dan juga untuk clay itu sebesar 6 sampai dengan 15 meter persegi. Ini contohnya juga persentase berdasarkan beberapa riset terkait persentase area terbasahi. Nah, ini untuk aplikasinya, untuk menghitung
jumlah emiter per tanaman dan juga jarak emiter. Jadi di dalam perancangan itu kan sebenarnya kalau mau merancang irigasi tetes kita hanya perlu tahu ini. Berapa sih jumlah emiter per tanaman dan berapa jarak antar emiternya. Nah, jumlah emiter per tanaman ini dia ditentukan dengan persamaan luas area per tanaman dikalikan dengan PW dibagi AW. PW itu tadi ya percentage weighted area. Kemudian AW itu adalah area terbasahi untuk satu emiter. Kemudian untuk jarak antar emiter atau SE ini didefinisikan sebagai SP dibagi NP, di mana SP itu adalah jarak antar tanaman dalam baris ya, jarak baris tanaman. Kemudian NP itu adalah jumlah emiter per tanaman. Ini sebagai contoh. Untuk apa namanya, misalnya diasumsikan jarak antar pohon itu 6 kali 6, kemudian persentase area terbasahi itu sebesar 50%, kemudian luas area terbasahi itu adalah 4 meter persegi ya untuk tanah berlempung. Kemudian dengan informasi ini maka kita bisa menghitung jumlah emiter per tanaman atau SP-nya itu sebesar jarak antar tanaman tadi ya, luas tanaman. Luas tanaman itu berarti tadi jarak antar tanaman tadi 6 kali 6 tadi, maka luas tanamannya adalah 6 kali 6. Dikalikan 50% atau 0,5 dibagi dengan 4 meter persegi atau diperoleh jumlah emiternya sebesar 4,5. Artinya di sini untuk satu tanaman dibutuhkan 5 emiter. Kemudian kalau untuk contoh kasus yang sebelumnya misalnya untuk sitrus ya, PW-nya itu sebesar 60%, maka jumlah emiter per tanamannya sebesar 6,6 kali 0,6 dibagi 4 atau sebesar 5,4. Nah, untuk menghitung jarak antar tanaman, kita bisa menghitung ini menggunakan persamaan 9 ya. Jarak antar tanaman sama dengan 6 emiter dibagi jarak barisnya itu dia 6 ya, 6 meter. Kan 6 kali 6 berarti jarak barisnya dia 6 meter dibagi dengan jumlah emiter per tanaman. Jumlah emiter per tanaman ini yang pertama untuk contoh 5 itu dia sebesar 5. Berarti jarak antar emiter sama dengan 6/5 atau jaraknya adalah 1,2 meter. Nah, ini adalah contoh desainnya ya. Nanti dari sini baru kemudian dilakukan replikasi, baru kita hitung untuk luasan tertentu, maka sebenarnya berapa kebutuhan emiternya, berapa kebutuhan pipa, panjang pipa, dan sebagainya. Tergantung dari desain yang diberikan tentunya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mengenai irigasi tetes? Tidak ada. Kalau tidak ada, Anda juga bisa melihat ya pada regular leaf on-path. Ini apa kelas A ya? Ini silakan Anda lihat. Untuk regular leaf on-path ini silakan dilihat ya. Untuk penjelasannya masih di sana. Nanti untuk video penjelasan setelah di Polar Record-nya nanti akan saya uploadkan di sini. Juga ada beberapa buku ya mengenai manual localized irrigation. Ini yang tadi buku acuan dari contoh perhitungan tadi. Anda tinggal lihat di sini. Sangat lengkap ini bukunya. Dari perencanaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasinya. Ini semua yang tadi, ini
diambil dari sini. Nih, ini sampai dengan jarak antar tanaman ya. Ini semacam ini untuk menghitung apa namanya perancangannya. Silakan nanti Anda pelajari ya secara mandiri di rumah. Baik, tidak ada diskusi ini? Kalau tidak ada mungkin tugas saja ya. Nanti saya infokan di grup saja ya untuk tugasnya ya. Ada beberapa tugas yang perlu dianalisis Anda sebagai latihan. Baik, barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk